Bab 6 bertarung dengan tangan. Wang Yigao merasa bahwa orang di depannya ini pasti memiliki beberapa masalah mental. Meskipun bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalahkan lawan yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu membutuhkan bakat jenius dan seni bela diri puncak yang diajarkan oleh para master. Lin Ming adalah seorang pemuda miskin. Baginya untuk mencapai keadaan kekuatannya saat ini sudah merupakan pencapaian besar. Tetapi mengingat bakatnya yang biasa-biasa saja, dia benar-benar berpikir dia bisa menang. Mungkinkah dia tidak cukup tidur kemarin? Apakah dia tidur sambil berjalan sekarang? Wang Yigao bertanya sambil menyeringai. Apa yang kamu inginkan? Jika saya menang, saya ingin ginseng darah berusia 200 tahun, dan 500 liang emas. Ginseng darah berusia 200 tahun, dan 500 liang emas. Orang-orang di sekitar semuanya terdiam, anak ini adalah tipe pemeliharaan yang cukup tinggi. Ginseng darah berusia 200 tahun akan membutuhkan hingga 300 liang emas. Semuanya akan berjumlah 800 liang emas. Ini bukan jumlah yang kecil, namun, seseorang harus hidup untuk menerimanya. 800 liang emas. Wang Yigao dengan dingin mendengus. Kamu pikir kamu memenuhi syarat? Anda pikir lengan dan kaki Anda sangat berharga. Di dalam Sky Fortune Kingdom, kehidupan bangsawan dan rakyat jelata tidak sama. Bahkan jika Wang Yigao membunuh seseorang, dia hanya akan berakhir dikurung sebagai hukuman. Setelah itu, yang harus dia lakukan hanyalah membayar kompensasi 200 liang emas. Lin Ming perlahan menjawab. Untuk seniman bela diri, lengan dan kaki mereka sangat berharga. Jika Anda tidak mau, maka saya mengerti. Yang perlu Anda lakukan adalah memutuskan tendon Anda sendiri. Dasar. Anda meminta kematian. Wang Yigao dengan marah meraung, menarik pedang panjang di pinggangnya. Wajah Lin Ming tetap tanpa ekspresi saat dia berbicara. Kau belum menjawab pertanyaanku. Heng. Hanya 800 liang emas. Aku bisa memberimu 1000 liang emas. Namun, apakah Anda pikir Anda bisa hidup untuk menerimanya? Senior ini akan melumpuhkanmu. Jika Anda masih dapat mempertahankan hidup Anda setelah 3 gerakan, senior ini akan membuat nama saya dibaca terbalik. Wang Yigao menjadi gelisah. Untuk kesenangan Lin Ming, lebih banyak uang untuk diambil. Baiklah. 1000 liang emas. Dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu ketika tebasan pedang Wang Yigao menimpanya. Jejak samar cahaya keemasan terpancar dari pedang, dan suara menusuk bergema selama puluhan meter. Sebuah teknik bela diri. Teknik bela diri melibatkan penggunaan energi utama untuk membunuh musuh. Ketika Wang Yigao mengklaim bahwa dia akan membunuh Lin Ming dalam 3 langkah, dia tidak hanya terbawa oleh emosinya. Sebaliknya, dia memiliki keyakinan pada kemampuannya dalam teknik bela dirinya. Kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para tuan muda dari keluarga besar atau murid dari rumah bela diri. Setelah teknik bela diri digunakan, mereka yang tidak memiliki teknik bela diri akan merasa sulit untuk bertahan. Ini terutama benar mengingat perbedaan dalam budidaya bela diri antara Wang Yigao dan Lin Ming. Wang Yigao memiliki keyakinan mutlak untuk menang hanya dengan 1 gerakan. Alasan dia mengatakan dia akan membunuh Lin Ming dalam 3 langkah hanyalah karena dia menyiapkan cadangan dalam kasus, bagaimana jika Wang Yigao benar dalam asumsinya bahwa Lin Ming tidak mempelajari teknik bela diri apapun. Lin Ming hanya bisa menggunakan gerakan umum untuk menghadapi serangan Wang Yigao. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat adegan ini, mereka semua merasa bahwa hasilnya telah ditentukan. Adapun Lin Xiaodong, hatinya menjadi gugup. Bagaimana bisa Lin Ming memblokir serangan pedang ini? Perhatian Lin Ming terfokus pada tebasan pedang masuk Wang Yigao. Sejak berlatih, formula primal chaos sejati, dari Chaotic Virtues Combat Meridian, persepsinya telah meningkat beberapa kali lipat. Di mata Lin Ming, Wang Yigao adalah binatang buas yang menerjang ke arahnya. Selama beberapa hari terakhir,
Lin Ming telah memotong-motong banyak binatang buas. Meskipun binatang buas itu sudah mati, memotong-motong mereka masih mengharuskannya mengidentifikasi celah di antara tulang-tulang itu. Setiap kali pisaunya turun, itu akan cepat, akurat, dan ganas. Pada saat pedang Wang Yigao turun, pisau Lin Ming melesat keluar. Tidak ada perhitungan atau pertimbangan dalam kepindahannya, itu murni berdasarkan insting. Pisau itu menembus celah dalam gerakan Wang Yigao, menebas ke atas dengan sedikit miring. Dilengkapi dengan pedang yang menyilaukan, melawan pisau yang sangat umum, namun hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Lin Ming bersandar ke samping dan menghindari tebasan pedang Wang Yigao. Namun, pisau di tangannya sangat menusuk tulang rusuk Wang Yigao. Ping! Setelah menderita tusukan pisau, Wang Yigao berseru, tubuhnya ambruk dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Para penonton di sekitarnya tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi dan tercengang. Saat ini, sebuah lubang sepanjang 1 kaki telah muncul di pakaian Wang Yigao, dari dadanya hingga tulang rusuknya. Namun, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, sesuatu yang perak bersinar melalui lubang. Armor fleksibel. Lin Ming diam-diam meratap. Ternyata Wang Yigao mengenakan baju besi fleksibel di bawah pakaiannya. Jika bukan karena armornya, pukulan tadi akan memberikan pukulan berat terhadap potensi bertarung Wang Yigao. Anda. Wang Yigao terkejut dan marah, matanya memerah. Dia benar-benar telah dipukul. Dia dipukul oleh seseorang yang tingkat kultivasi bela dirinya 1 tahap lebih rendah darinya. Di depan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Wang Yigao yang sombong, ini adalah masalah yang tidak dapat diterima. Aku ingin kamu mati. Berbicara secara logis, serangan sebelumnya menandakan bahwa Wang Yigao telah kalah. Tapi, bagaimana bisa Wang Yigao yang marah mengakui kekalahannya? Memegang pedangnya, dia sekali lagi mengarahkan tebasan ke Lin Ming. Teknik bela diri lain diluncurkan. Adapun Lin Ming, dia seperti pemburu berpengalaman, menangkap setiap kelemahan yang ditunjukkan oleh binatang buas. Ping. Adegan dari sebelumnya diputar ulang sendiri. Kali ini, sebuah tebasan merobek lubang di sisi kanan pakaian Wang Yigao, mengubahnya menjadi rompi. Semua penonton di sekitarnya tercengang. Mereka menatap tak percaya pada hasil pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang adalah 1 inci lebih kuat. Pedang Wang Yigao memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang dari pisau boning Lin Ming. Selain itu, Wang Yigao memiliki teknik seni bela diri dan memiliki tingkat kultivasi bela diri yang lebih tinggi. Tapi, dalam pertarungan ini, dia akhirnya ditikam 2 kali dengan gerakan yang tampaknya biasa. Anak itu, kecepatan tubuhnya dan kecepatan pisaunya lebih cepat dari Wang Yigao. Seorang seniman bela diri yang mengamati duel berkomentar. Latihan fisik Versteiger yang mengalahkan Schonsteiger dalam hal kecepatan adalah kejadian yang tidak biasa. Kecepatan Lin Ming memang lebih cepat dari Wang Yigao. Faktanya, perbedaan kecepatan cukup besar. Ini adalah hasil dari latihan Chaotic Virtuous Combat Meridian. Sebelum berlatih, keterampilan memegang pisau Lin Ming sudah sangat akurat dan berwawasan luas. Namun, kecepatan dan kekuatannya tidak dapat melengkapinya. Wajar jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Yigao yang berada di tahap kedua latihan fisik. Tapi, dengan adanya Chaotic Virtuous Combat Meridian, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Gila karena marah, Wang Yigao merobek pakaian luarnya, memperlihatkan baju besi fleksibel yang tampak perak. Dia telah kalah dari bocah pelatihan fisik Versteiger. Jika dia tidak dapat membalas dendam, maka dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap tinggal di Sky Fortune City. Aku akan membantaimu. Wang Yigao dengan putus asa mencurahkan energi utama di dalam tubuhnya, menyebabkan pedangnya memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Dia menebas ke kepala Lin Ming. Jika serangan ini terhubung, Lin Ming pasti akan berakhir sekarat.
Pada saat ini, Lin Ming membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Dia membuang pisaunya dan menghadapi lawannya dengan tangan kosong. Semua penonton tidak dapat memahami langkah ini dari Lin Ming. Tebasan dari Wang Yigao ini jelas merupakan pukulan terakhir, didukung dengan setiap tetes energi terakhir. Lantas, mengapa remaja ini membuang senjatanya di saat yang paling kritis? Tentunya, pisau lebih kuat dari kepalan tangan. Di saat krisis, dia bahkan bisa menggunakannya untuk menangkis pedang lawan.